Uji kelayakan dan kepatutan atau kerap dikenal dengan sebutan fit and proper test oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dihujam tudingan miring. Ajang penentuan pejabat publik ini dinilai rawan praktik dagang sapi politik atau suap. Para dewan boleh berkelit, tapi fakta telah membelit. Belakangan mencuat di muka publik tuduhan suap yang dialamatkan kepada calon Hakim Agung Sudrajat Dimyati untuk anggota Komisi Hukum DPR Bahrudin Nasori. Kasus ini menjadi topik hangat dengan sebutan lobi toilet DPR. Kasus ini terungkap saat seorang jurnalis memergoki keduanya di dalam toilet gedung Kuba. Memang kasus ini perlu pembuktian dan Komisi Yudisial jemput bola mengusutnya. Tidak ada sama sekali dari tangan saya yang beralih ataupun ada pemberian dari saya ke siapapun, baik itu berupa kertas maupun amplop. Apalagi ditulis amplop putih tebal ataupun diduga amplop tebal, tidak ada. Beliau ada di depan saya. Bulan saya kan ke sana. Aku mau toilet juga, dia masuk toilet juga. Saya keluarkan ini. Saya keluarkan ini. Nah ini masih. Saya keluarkan. Ini kertasnya. Ya ini masih. Pak, saya mau tanya, dua perempuan ini calon hakim agung ini yang karir mana, yang non karir mana? Ada tunjuk, oh ini yang karir, ini yang ya. Sudah itu. Praktik suap fit and proper test di Senayan sudah pernah dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus ini terkait pemilihan Deputi Gubernur Bank Indonesia pada 2004 silam yang diungkap seorang anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Agus Condro. Agus kemudian dirangkul KPK untuk menjadi justice kolaborator. Kala itu, kurang lebih 25 anggota DPR periode 1999 sampai 2004 menerima suap dalam bentuk cek perjalanan. Suap itu pelicin memuluskan Miranda Gultom menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Kasus tersebut akhirnya menyeret Miranda Gultom hingga kursi pesakitan. Miranda terbukti di persidangan telah menyuap para dewan menggunakan tangan Nunun Nurbaiti. Wewenang DPR menguji calon pejabat publik masih penuh kontroversi. Undang-undang sejumlah lembaga publik dinilai tumpang tindih dengan Undang-Undang Dasar 45. Perdebatannya pada frasa memilih dan menyetujui. Hasilnya, tudingan pun bertubi-tubi. DPR dituding dagang sapi hingga menyimpan agenda politik. Mampukah Dewan menghasilkan pejabat yang bersih dan berkualitas? Atau mereka hanyalah representasi kepentingan partai di Senayan? Kini, layakkah DPR menguji kelayakan pejabat publik? Patut dipertanyakan. Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita sengaja memilih diskusi berjudul Layakkah DPR Menguji Kelayakan. Memang bermula dari kasus pertemuan di toilet. Bagi saya itu perlu pembuktian yang lebih mendalam kalau memang itu mau dituduh. Sebab kalau setiap orang yang ketemu di toilet kita curigai, lama-lama orang terpaksa menahan kencing untuk nggak ke toilet. Jadi bagi saya itu tipis. Tapi pengakuan dari anggota Komisi Yudisial bahwa ada anggota DPR yang mencoba membujuk anggota Komisi Yudisial untuk memilih calon hakim agung tertentu, itu serius. Harusnya ada penelitian yang lebih jauh dari Komisi Yudisial. Tapi yang paling penting lagi, sesungguhnya perubahan yang dilakukan pada zaman reformasi yang dulunya berat ke pemerintah, semua pejabat negara adalah orang yang disetujui atau orang yang dipilih oleh Presiden Republik Indonesia waktu itu, Presiden Soeharto. Sehingga yang terjadi adalah like and dislike, orang-orang yang dekat, yang terpilih, orang-orang yang punya akses, yang dapat jabatan. Dan reformasi merubah semua itu
menjadi kekuasaan berat kepada DPR. Tidak terbayang sesungguhnya kalau setelah di tangan DPR yang notabene wakil rakyat, akhirnya kita akan menemukan persoalan sekarang. Layakkah DPR memilih pejabat-pejabat negara? Karena dari kriteria untuk jadi anggota DPR cukup tamatan SMA saja. Sementara Hakim Agung yang harus dipilih, apakah kita tidak keliru memberikan kekuasaan begitu besar? Dan itu tidak hanya menyangkut Hakim Agung, tapi bahkan DPR juga harus memilih KPK, Gubernur BI, Deputi Bank Indonesia, bahkan komisi-komisi yang lahir setelah reformasi. Semuanya itu ada di tangan DPR. Dan yang lebih lagi, Pangap dan Kapolri pun fit and proper testnya dilakukan oleh DPR. Itu yang kita mau uji sekarang ini. Saya akan meminta pendapat lebih dulu dari sahabat saya Anwar Puadi. Sebagai calon anggota DPR, menurut Anda kekuasaan DPR untuk menguji, bukan menyetujui. Ini perdebatannya akan terjadi menguji dan menyetujui. Bang Karni, sebelum memulai apa yang akan saya bicarakan, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday kepada Bang Karni dan selamat mendapat anugerah Dr. Honoris Causa. Tapi saya mohon maaf, beribu maaf Bang Karni. Saya datang pesan tiket Garuda, semua sudah habis yang pagi. Saya goso datang ke airport, apa jawabannya? Garuda semua penuh, sudah diborong oleh orang tamu-tamunya Karni Ilyas. Saya lari ke Lion pun sudah penuh semua, diborong oleh orang dan Karni Ilyas. Jadi memang luar biasa, saya mohon maaf Bang Karni. Berbicara mengenai layak, memang layak. Anggota DPR menguji kelayakan, memang layak. Tapi apakah yang menguji ini layak? Layak menguji orang yang akan diuji. Nah, kalau misalnya yang akan diuji ini adalah educated people, educated man, yang mengujinya uneducated man, bagaimana Bang? Dengar, saya tidak meragukan kemampuan anggota dewan yang ada di semeja dengan saya. Saya tidak ragukan. Saya yakin, semua ini saya yakin. Takut? Yang saya tidak yakinnya yang lain. Anda takut sama yang satu meja itu? Tidak, Bang. Enggak, cuma saya menghargai ini teman-teman saya semua. Walaupun mereka ini adik-adik saya. Iya, iya. Ya kan, tampangnya mungkin mereka lebih tua, tapi saya jauh lebih, umur saya lebih tua dari mereka. Jadi Bang, apakah layak? Nah ini yang masalahnya. Banyak sekali saya kira anggota dewan ini yang tidak layak untuk menguji. Dengan pendidikan yang sangat minim. Bagaimana seorang yang pendidikannya minim akan menguji orang yang doktor, profesor? Nah bagaimana Bang? Nah ini, saya harapkan ini untuk caleg yang akan datang, partai-partai juga memilihlah orang-orang yang memang qualified, memang yang mempunyai pendidikan, well educated. Nah, saya teringat Bang, tapi ada juga para anggota dewan ini juga karena kekurangan bahasa misalnya Bang. Saya ragu-ragu mereka ini keluar negeri ngerti nggak bahasa Inggris di sana? Bisa nggak mereka berbicara berdebat di sana? Yang ini yang saya khawatirkan. Nah, mestinya waktu jadi anggota DPR atau sebelumnya udah mengupgrade diri. Misalnya apa? Private khusus misalnya. Khusus private kan? Bahasa Inggris. Privat itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya private. Ya, kalau soal Inggris nggak usah saya diajarin. Ya kan? Saya teringat kata-kata Horace Mann. Horace Mann itu the father of education United States. Bapak pendidikan Amerika Serikat. Dia mengatakan melihat keadaan seperti kita ini pada waktu itu. Dia katakan, to a certain extent, you are going to live for yourself in this life. But to a greater extent, you are going to live for other people. Great victories must be won. Great evil must be conquered. This can be done only by hard work. You are soldiers. You must never retreat. Go into the battle with facts. Ya, ini pembuktian bahwa Anda bisa. Pembuktian bahwa saya tadi. Go into the battle with facts. You are soldiers and you must never retreat. Percaya kok Anda bisa.
Ya ingin saya tanya, kalau Anda masuk DPR. Enggak, sebelumnya, yang terakhir ini yang harus saya tekankan. I urge you all to keep in your hearts my final words. Be ashamed to die until you have won some victory for humanity. Yang saya tekankan sekarang ini adalah merasa malulah untuk mati sebelum kalian bisa memenangkan suatu kemenangan untuk kemanusiaan. Ya itu Bang. Nah ini malu ini yang banyak hilang di kalangan teman-teman kita ini. Baik. Kalau Anda terpilih, Anda maunya komisi berapa? Saya kemungkinan besar komisi 3 Bang. Oh, hukum. Ikut. Karena saya kandidat dokter Bang, Universitas Hasanuddin Bang. Kandidat. Bergengsi di Indonesia Timur Bang. Iya, iya. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Ya ingin saya tahu, seandainya Anda melakukan ujian untuk Mahkamah Agung, Hakim Agung, sebenarnya apa sih yang dimaksud fit and proper test? Uji kelayakan. Apa yang diuji? Ya uji kelayakan. Oke, tapi apa yang diuji? Ya uji yang apa? Ya apa-apa yang akan diperlukan untuk kemampuan dia nanti. Iya. Lala. Bukan hanya masalah intelektualitas Bang. Ya, bukan hanya kepinteran, bukan masalah akademisi, tapi juga masalah moral Bang. Estetika. Maka itu diperlukan di DPR ini banyak sekali seniman-seniman, artis-artis. Yang diperlukan itu bukan hanya akademisinya, tetapi juga estetikanya Bang. Etikanya Bang. Banyak sekali anggota DPR yang tidak punya etika. Etika atau estetika? Estetika lain Bang. Etika itu etika. Estetika ini suatu hal keindahan Bang. Ya. Thing of beauty is enjoyed forever Bang. Saya kira Anda confused tadi antara estetika dan etika. Oh, etika tidak. yang Etika itu etika Bang. lain dari itu apa lagi? Estetika itu lain adalah, dari itu apa lagi? lain dari itu. Iya. Jadi perlukan memang kesanggup, bukan hanya otak mereka Bang, tapi penampilan juga Bang diperlukan. Ya, kalau penampilannya tidak senonoh juga kayaknya nggak cocok untuk jadi hakim agung Bang. Jadi mungkin untuk Anda sebagai calon DPR, ya Bang, walaupun bahasa Inggrisnya bagus banget tadi, ya saya kasih titipan lah. Yang di fit and proper test itu, pertama kejujuran, honesty, kedua integritas, integrity, ya. ketiga reputasi, dan keempat kompetensi. Enggak ini supaya Anda hafalin sebelum menjadi anggota DPR. Sangat setuju Bang Adi. Saya sekarang mau kayak Pak Zainal Arifin Mukhtar. Gimana Bang? Pak Zainal, bagaimana melihat begitu banyak kekuasaan kita kasihkan ke DPR, bahkan semua pejabat negara di tangan dia sekarang, dengan kualitas DPR yang ada. Ada loh yang di fit and proper test nanyanya begini, kamu sudah punya pacar belum? Karena calon ini perempuan. Saya bilang dalam hati, kenapa gak nanyanya sekalian, kamu masih gadis atau janda? Lah ini pertanyaan apa kan? Bahkan Timur Pradopo ditanyain begini, apa Anda pernah berselingkuh? Coba apa jawabannya? Dia bilang tidak, semua orang ketawa nanti. Dia bilang iya, lebih susah lagi. Ini aneh begini. Iya. Apa negara ini memang udah tepat dengan wewenang begini atau cukup menyetujui? Biasanya begini Bang, negara ini kan dibangun memang dengan trauma atau catatan pada masa lalu. Iya. Pada masa lalu kemudian presiden sangat kuat, makanya kemudian pasca reformasi apa yang tadi Abang katakan itu memang menjadi catatan besar. Orang kemudian kalau pendulum kekuasaan itu ditarik jauh, menjauhi presiden menuju ke arah DPR. Makanya kemudian DPR diberikan beberapa kewenangan. Saya katakan beberapa karena di Undang-Undang Dasar itu kan hanya memberikan beberapa. Tidak semua. Kan hanya MK, lalu MA, lalu kemudian Duta Besar. Tidak semua. Nah yang menarik kemudian adalah DPR melakukan pembengkakan kewenangan. Dengan mengambil semua ranah kewenangan untuk semua pejabat publik apapun. Jadi mulai KPK dimasukin ke mereka juga. Dimasukin ke mereka. Nah pertanyaannya barangkali ini boleh atau tidak? Sesungguhnya begini, kalau dilacak semua jenis rekrutmen jabatan publik di dunia ini, memang mustahil rasanya tidak melibatkan parlemen. Mustahil rasanya. Mau model seleksi apa? Misalnya political appointee tetap saja melibatkan parlemen. Presiden lalu melibatkan parlemen. Mau election
jelas pasti. Partisan election juga begitu. Atau kemudian misalnya merit system. Ada lembaga, lalu di ujungnya akan diadakan fit and proper juga di DPR. Juga di parlemen maksud saya. Nah artinya melibatkan parlemen itu hal yang memang wajar. Menarik ada negara yang mencoba menggunakan metode lain selain itu. Dia membangun yang namanya komisi khusus untuk menunjuk pejabat negara. Commission for Appointment. Jadi dia komisi khusus yang menunjuk siapa pejabat-pejabat negara. Tapi isinya itu juga anggota DPR. Dari 12 anggota DPR, 12 anggota DPD, dan lain-lain. Nah catatan saya yang pertama barangkali kita tentu mustahil menihilkan peran parlemen. DPR. Tapi pertanyaannya kenapa DPR? Kenapa harus DPR? Kan parlemen kita ini 2 kamar. Ada DPR, ada DPD. Kenapa kemudian DPR merampas semua kewenangan itu, tidak disertakan, tidak diberikan sedikit pun kepada DPD? Padahal contoh misalnya di Amerika, kan Senat yang melakukannya, DPD. Kenapa kemudian di tingkat kita, DPD kemudian dikecilkan betul, DPR semuanya mengambilnya? Kecuali BPK, dan itu pun hanya bahasa pertimbangan di Undang-Undang Dasar. Iya, anggota BPK. Itu satu. Jadi dari proses seleksi, bahasa Undang-Undang Dasar ada banyak ya, ada yang seleksi, menyetujui, ada memberikan pertimbangan. Saya masuk ke fit and proper testnya sendiri. Yang kedua catatan saya, pertanyaan saya tadi yang harus pertanyaan reflektifnya, kenapa sih DPR semua yang ngambil? Kenapa nggak DPD? Satu. Yang kedua barangkali metode. Kalau metode, kan ada catatan besar soal kapasitas. Benar nggak sih mereka berkapasitas untuk menggali kapasitas orang? Karena kapasitas orang ini kan misalnya kandidat hakim agung ada yang tamatan S3 luar negeri, ada yang Harvard, bahkan kemudian di fit and proper persis yang Abang katakan tadi oleh orang yang lalu luar biasanya keluar dari ruangan dia masih bilang pula di luar kemampuannya biasa-biasa aja katanya. Gitu-gitu itu kan terjadi dan itu dimuat di beberapa media ketika itu. Saya ingat betul ketika itu. Nah, metode ini jangan-jangan harus diganti. Misalnya begini, ngapain sih anggota DPR yang nanya-nanya? Belum tentu bisa mengukur kedalaman. Di beberapa negara itu menggunakan model lain. Apa? Panel ahli. Dia kemudian anggota DPR-nya nggak nanya-nanya. Anggota parlemennya ada di ruangan, tetapi dia mengundang misalnya hakim agung ya di Amerika, dia mengundang 12 universitas paling terkemuka, profesornya. Mereka lah yang mendebat di situ, hakim agung. Mereka nonton. Setelah selesai perdebatan, kalau hari kedua kalau tidak salah di masa Justice Robert ketika tahun 2006, itu kemudian aktivis senior dan pengacara senior. Itu nanya-nanya soal mereka nonton kedalamannya. Mereka nonton, setelah itu baru mereka bilang, oke, kita voting, kita setuju atau tidak? Kita setuju atau filibuster? Rasanya itu kan jauh lebih bisa secara metode mengukur kedalaman pengetahuan orang dibanding kalau anggota DPR yang memilih, yang bertanya-tanya. Itu yang kedua, Bang. Yang ketiga, saya ingin katakan begini, proses pemilihan itu sendiri. Kan ada jebakan sistem sebenarnya kalau kemudian satu anggota DPR itu memilih paket. Jadi kan misalnya anggota DPR memilih 5. Satu anggota DPR memilih 7. Satu anggota DPR memilih berapa? Untuk yang 5 untuk Bawaslu misalnya. Ini kan jebakan sistem. Apa yang saya katakan jebakan sistem misalnya begini, di Komisi 3 dulu ya. Komisi 3 itu kan dikuasai oleh beberapa partai saja. Partai besarnya. Dulu tahun 2009 itu kan dikuasai sama PDI Golkar. Sudah 24 dari 49 anggota dulu ya 2009 kalau catatan saya 2009 49 itu 24 anggota PDI dan Golkar. 2004 sampai 2009. 2004 sampai 2009. Nah, artinya kalau 49 orang simple majoritinya itu kan setengah plus 1. Artinya 25. Artinya 2 fraksi besar saja sepakat memilih 5 nama yang sama, pemilihan selesai. Nah, ini kan membuat calon paket-paketan ada. Beberapa pembicaraan soal itu kan ada. Kita mendengar betul ketika terpilih di tahun anggota KPK misalnya terpilih berapa tahun yang lalu, itu paket-paketan itu ada. Tinggal barter maksud Anda? Barter, iya barter. Partai minta berapa, ini berapa. Golkar minta 3. Kalau kita menjulukinya menjadi Safinatun Najah. Jadi kayak Bahtera Nuh. Siapa yang mau selamat sampai ke tujuan, masuklah ke Bahtera ini, insya Allah akan sampai terpilih menjadi komisioner. Nah, itu yang terjadi.
rasanya model pemilihan macam ini juga harus diganti. Jangan sampai paket-paketan, 5 nama. Kenapa tidak misalnya ya model 1 orang 1 nama. Jadi 1 per 1 gitu. Supaya ada kesempatan fraksi kecil untuk juga memperjuangkan melobi orangnya. Karena kita bicarakan soal proses di DPR yang memang ada nuansa politiknya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat yang ingin saya katakan sesungguhnya begini. Harus ada sekarang cetak biru negara ini. Rasanya harus ada penguatan sistem presidensial. Tidak semua dong yang namanya pejabat publik harus dibawa ke DPR untuk di fit and proper. Rasanya ada juga yang biarkan kemudian presiden mendorongnya. Misalnya Dubes. Kan itu catatan sejarah sebenarnya. Kenapa kemudian DPR juga betul. yang putusin? Kenapa kemudian Dubes ditarik? Itu kan ada karena Sintong Panjaitan pernah ditolak, lalu kemudian ada proses siapa? Yang di Australia siapa yang saya lupa. Tapi ada proses-proses di mana kemudian Luhut ya. Itu ditolak, lalu kemudian ada proses DPR mengatakan kalau dia boleh nolak, kita juga boleh nolak dong. Itu kan ada pelajaran sejarahnya. Tapi kalau begini, kalau kita mau menegakkan sistem presidensil, rasanya kan presiden juga tetap punya kewenangan tertentu. Tidak semua harus Jadi yang kita harus perbaiki apa ini? UUD 45 atau undang-undang masing-masing? Bayangan saya ada banyak. Tapi kalau mau berangkat dari dasarnya, Undang-Undang Dasar 45 harus diperbaharui untuk kemudian dirapihkan kembali. Lalu kemudian undang-undang turunannya mau tidak mau terpaksa harus Jadi direvisi. Termasuk sampai tatip DPR proses pemilihan. Baik, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Sebastian Salang sebagai Ketua Formapi. Tadi diskusi kita bahwa memang bermula dari pertemuan di toilet itu. Bagi saya itu kecil, saya bilang. Nanti kalau itu kita curigai terus orang ketemu di toilet, bisa-bisa orang nahan kencing nanti. Ntar gua ke toilet ada penguji. Tapi ada pengakuan komisi yudisial. Itu komisi yudisial harus lebih dalamin. Tapi yang paling penting bahwa setelah reformasi kekuasaan DPR ini kan begitu besar. Semua dia yang uji pejabat publik. Sementara apakah DPR ini semua layak untuk menguji? Kalau tamatannya SMA sementara calon hakim agungnya doktor gitu loh. Apa yang diuji? Saya periksalah notulennya. Ada yang nanya, kamu udah punya pacar belum? Ada yang nanya, kamu pernah berselingkuh gak? Lah, apa hubungannya dengan jabatan-jabatan publik tadi? Salah gimana melihatnya? Ya, tapi jangan main-main juga urusan toilet itu. Karena di toilet itu pernah terjadi ada cek yang ketinggalan. Pernah juga ada amplop yang berisi uang ketinggalan. Jadi urusan toilet itu juga tidak bisa dianggap Jadi sepele. menurut Pak Sebastian memang toilet itu selama ini tempat transaksi. Jadi toilet ini juga konon katanya kalau di toilet itu kan tidak dipasang CCTV, jadi mungkin Tapi memang nggak boleh, seluruh dunia nggak boleh. Ya, Itu. jadi itu dianggap aman lah dari pantauan CCTV kan, begitu. Jadi yang ingin saya katakan bahwa kalau pertemuan di toilet jangan dianggap aman gitu ya. Begitu, itu satu hal. Lalu hal yang lain kalau kita bicara soal soal fit and proper test, saya ingin mulai dulu dengan hal yang sifatnya prinsip gitu ya. Ada pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat, seperti DPR, DPD, dan Presiden sekarang. Tapi ada juga pejabat publik yang tidak langsung dipilih oleh rakyat, begitu. Nah, secara konsep teoritis di situ maka pejabat publik yang tidak dipilih langsung, kehadiran DPR ikut terlibat di situ adalah bentuk pelibatan masyarakat.
Perlibatan rakyat. Karena DPR adalah wakil rakyat, begitu. Nah, pertanyaannya kemudian seperti yang sudah diulas sebelumnya, ada memang kewenangan DPR yang langsung dimandatkan oleh Undang-Undang Dasar, ada yang oleh undang-undang. Nah, kalau mencermati undang-undang kita memang itu banyak sekali yang kecenderungannya dikit-dikit memberi mandat kepada DPR untuk melakukan fit and proper test atau memilih gitu. Nah, persoalannya menurut saya bukan apakah DPR terlibat atau tidak, tapi ada persoalan yang belum tuntas, misalnya tadi soal kalau DPR memberi persetujuan, sebetulnya sejauh mana sih bentuk persetujuan itu diberikan? Apakah kalau persetujuan mereka juga melakukan fit and proper test? Lalu apa bedanya dengan dipilih oleh DPR? Jadi ini menurut saya yang perlu diluruskan gitu. Nah, kalau dari sisi regulasi itu bisa diluruskan, maka bayangan saya kita melahirkan konsep seperti apa sih yang kira-kira akan menghasilkan pejabat publik yang punya kompetensi, yang juga punya integritas gitu. Tetapi juga pelibatan rakyat di situ ada. Itu yang harus dipikirkan ke depan. Sehingga kita punya konsep yang jelas tentang proses pemilihan pejabat publik ini. Begitu. Nah, yang menjadi rame sekarang ini mengapa fit and proper test DPR itu digugat atau dipertanyakan kembali oleh karena menurut saya selain yang tadi Bang Karni bilang, apakah betul memang DPR itu punya kompetensi untuk menilai profesor doktor misalnya yang betul-betul dia menduduki jabatan ini karena memang posisinya itu berdasarkan karir yang betul-betul profesional dijalaninya gitu. Sementara kita tahu orang yang ada di DPR dengan berbagai latar belakang. Itu tetapi persoalan yang lebih jauh dari sekedar itu menurut saya itu karena belakangan ini kemudian mekanisme fit and proper test itu menjadi ajang transaksi. Nah, transaksi itu tidak hanya dibayangkan soal transaksi yang sangat konvensional dan jorok gitu, tadi seperti cek atau apa gitu. Nah, kalau soal cek atau amplop, sekarang kan mudah dilacak oleh KPK. Gitu. Nah, kalau kemarin kejadian di toilet itu katakanlah memberi sesuatu berupa cek atau berupa dolar dan lain sebagainya, menurut saya ini cara yang paling primitif di tengah perkembangan kita yang luar biasa dahsyatnya hari ini. Begitu. Tapi ada sebetulnya model transaksi yang menurut saya sulit untuk dideteksi tetapi dampaknya sangat berbahaya. Apa itu? Transaksi kepentingan. Katakanlah kita bicara soal hakim agung. Ya, untuk mendukung seorang hakim agung bisa dibayangkan kalau fraksi tertentu atau orang tertentu oknum gitu di DPR kami akan mendukung atau saya menggalang dukungan dari teman-teman. Yang penting nanti perkara-perkara yang lewat saya itu diperhatikan secara khusus. Maka kita akan mendengar di kemudian hari bahwa ada orang atau warga negara Indonesia yang seharusnya tidak dihukum tapi dihukum. Atau yang seharusnya dihukum tapi tidak dihukum. Maka yang terjadi di situ sebetulnya ada bisnis gitu, bisnis perkara di balik itu. Ada banyak sekali bisnis kepentingan yang bisa masuk melalui proses fit and proper test ini yang sulit sekali dijangkau oleh publik. Bahkan oleh media sekalipun gitu. Nah, ini yang menurut saya sangat berbahaya. Nah, pertanyaan kita misalnya di balik transaksi cek pelawat itu, apa sih yang membuat orang menjadi begitu berani mengeluarkan uang yang begitu besar untuk urusan Deputi Gubernur Bank Indonesia? Pasti ada sesuatu di balik itu yang sangat besar dari uang yang diberikan. Nah, ini yang menurut saya yang mesti kita pikirkan secara serius. Satu, kita harus punya desain yang jelas ke depan. Bagaimana mekanisme pemilihan pejabat publik. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk transaksi yang tidak kelihatan ini, tetapi sangat berbahaya di kemudian hari gitu. Itu yang mesti dijaga saya kira. Nah, ada punya jalan keluarnya? Nah, memang tidak mudah. Kalau tadi dibicarakan misalnya sistem juri. Lalu kemudian kalau sistem juri katakanlah supaya lebih transparan skor gitu ya. Siapa yang skornya lebih tinggi yaitu yang masuk.
Tapi kalau semua sudah bersepakat di belakang layar, yang mereka sudah setuju itu dikasih nilai tinggi gitu, sementara yang tidak disetujui kasih nilai jelek, sama aja. Jadi semua model permainan. Karena itu menurut saya memang salah satu pilihan memang model persetujuan DPR itu katakanlah seperti Kapolri sekarang. Jadi kalau modelnya seperti sekarang ini, DPR tidak lagi melakukan fit and proper test atau memilih di antara sekian banyak pilihan, tapi siapa yang diusulkan oleh Presiden silakan memilih. Silakan menyetujui. Kalau DPR tidak setuju dengan calon yang diajukan oleh Presiden, silakan menolak tapi memberikan argumentasi alasan yang rasional. Mengapa ditolak? Kalau diterima, ya itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau ditolak, harus memberikan argumentasi yang begitu jelas dan rasional gitu. Jadi kalau gitu, itu salah satu pilihan. Kalau gitu calon hakim agungnya 4, ya akan dipilih 4, calonnya juga 4 sebaiknya. Oh iya, artinya ada tahapan lain. Karena kan begini, mekanisme seleksi mekanisme seleksi calon hakim agung itu kan sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial misalnya. Jadi Komisi Yudisial mengajukan orang yang menurut mereka sudah melalui proses fit and proper test, gitu sudah ada uji publik dan lain sebagainya, sehingga datang ke DPR itu tinggal menyetujui apa yang sudah diajukan atau tidak. Kalau mereka tidak setuju 1, 2 atau semuanya, silakan dikembalikan, tetapi memberikan argumentasi yang rasional yang bisa diterima gitu. Saya kira itu mekanismenya. Daripada memberi ruang kepada DPR untuk melakukan transaksi di balik proses persetujuan itu. Saya kira itu salah satu jalan keluar sejauh ini, sambil tentu saja kita menata kembali apakah di dalam undang-undang dasarnya diperbaiki dan juga undang-undang yang begitu banyak memberikan rekomendasi kepada DPR itu, dan membuat desain kira-kira seperti apa yang ideal. Begitu. Baik, saya mau ke Pak Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR. Bagaimana pimpinan DPR melihat diskusi ini? Sangat menarik ya Pak, artinya. Saya dari awal sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Karni. Tetapi satu hal, masalah fit and proper dengan kaitan dengan background akademisi dari setiap anggota DPR yang terpilih, tentunya kawan-kawan itu di sana adalah simbol suatu sistem hasil pemilu. Kalau kita melihat background hanya sekedar dari aspek pendidikan setiap anggota DPR, apakah itu dia layak untuk melakukan fit and proper katakanlah terhadap seorang praktisi, profesor ataupun apapun. Tapi di satu sisi kawan-kawan yang ada di DPR itu adalah pemegang mandat dari rakyat. Artinya suka atau tidak suka dalam batasan sistem undang-undang pemilu sudah memenuhi kualifikasi bahwa dia calon terpilih elected hasil pemilu. Mau tidak mau, ini memang ada suatu hal yang digarisbawahi bahwa ini adalah semuanya proses politik dalam kaitan meneruskan dari amanah apa yang ada di dalam konstitusi. Nah, dengan demikian, dalam kaitan fit and proper ini memang harus kita melihat proses sejarahnya kita dulu. Kita sadari bahwa era reformasi yang sekarang ini kan tumbuh karena ketertutupan pada masa sebelumnya. Sehingga euforia keterbukaan ini menjadi semuanya serba ingin terlibat langsung. Nah, seiring dengan proses pendewasaan demokrasi kita, tentunya ada hal-hal yang mengharapkan adanya 3 variabel yang selalu diikuti dengan masalah aspek transparansi, akuntabilitas publik, dan dari aspek kepastian hukum, rule of law-nya. Karena mau tidak mau sekarang katakanlah ada persepsi kalau kemudian lantas ini seolah-olah melakukan delegitimasi ke DPR ataupun siapa, bukan karena kami bagian dari DPR, tidak, tapi kita melihat dalam sistem demokrasi konstitusi kita. Lantas kemudian dalam kaitan dengan aspek politik maupun proses politik yang ada di sana, tentunya dari euforia politik yang ada di era sebelumnya dengan reformasi yang sekarang, ini seiring dengan 3 hal tadi, masalah akuntabilitas publik, transparansi, dan rule of law, ini adalah suatu keharusan dalam kontekstual kita menyongsong bagaimana pada tingkat pendewasaan demokrasi yang akan datang. Nah, memang kita tidak bisa memungkiri adanya berbagai macam case by case yang tentunya itu tidak bisa digeneralisir dalam kaitan dengan aspek apakah DPR layak untuk melakukan fit and proper atau tidak. Sekarang pertanyaan kita balik. Kalau yang tidak melakukan fit and proper DPR, lantas siapa?
Ada tadi dia bilang, yang dipilih rakyat itu kan tidak hanya DPR, DPD juga. Nah disitulah Kenapa barangkali senator-senator juga tidak kita bagi kekuasaan itu? itu kembali kepada aspek tadi, konstitusi. Konstitusi kita selama ini masih menggarisbawahi bahwa ada pembagian-pembagian tugas kaitan dengan lembaga tinggi negara yang terkait termaktub dalam aspek dalam amandemen konstitusi yang terakhir. Kalau misalnya ada sistem tadi dengan sistem apa, katakanlah ada sistem juri maupun skor dan seterusnya, itu bagus, nggak ada masalah. Semua pendapat baik semua. Cuman ini ujungnya pada masalah konstitusi dan amandemen kita di situ. Tetapi kembali lagi, apakah itu lantas menjamin bahwa adanya sistem skor maupun sistem juri itu juga pasti tidak ada suatu transaksional tertentu. Kembali lagi pada ujungnya adalah niat kita. Bagaimana niat kita sebagai pelaksana mandatori rakyat itu melaksanakan hakikat-hakikat demokrasi, sehingga dengan demikian apa yang menjadi tugas kaitan dengan fungsi DPR itu terlaksana dengan baik sesuai dengan fit and proper yang telah dilaksanakan. Bagaimana menurut Pak Taufik dengan sinyalemen Sebastian Salang tadi yang lebih berbahaya, bukan transaksi amplop tadi, tapi transaksi yang lebih besar lagi, yaitu kepentingan. Betul. Ya disitulah Pak Karni memang membangun suatu sistem demokrasi kita dalam tingkat kedewasaan tertentu tidak semudah membalikkan tangan. Semua sistem sudah dibuat dengan baik, semua sistem tahapan amandemen juga sudah sedemikian melibatkan rakyat kita, tetapi ujungnya apakah di situ lantas tidak menjamin adanya transaksi kepentingan? Kepentingan di sini barangkali kalau kontekstualnya untuk NKRI dan kepentingan masyarakat, tentunya itu tidak ada masalah. Tapi kalau itu tidak akan dipersoalkan. Kita kalau membahas suatu kaitan dengan aspek kasus, tentunya tapi kita, dipahamin nggak, disadarin nggak oleh DPR bahwa bandul yang dulu terlalu di kanan yaitu di eksekutif, sekarang terlalu di kiri. Ini eksesnya yang terjadi sekarang. Jadi katakanlah ini kan semua sebetulnya kalau boleh kita melihat tadi karena adanya suatu case tadi ada istilah mohon maaf mungkin kaitan dengan transaksi toilet dan seterusnya yang sebetulnya itu tidak nyaman buat kami. Tapi sisi yang lain ini kan jangan pula kita lantas membangun suatu opini dari suatu persepsi, kan belum tentu juga hanya mereka yang tahu di situ. Tapi kalau kemudian lantas membangun suatu opini dari suatu persepsi dan kalau itu didiamkan terus-menerus akhirnya opini ini bisa menjadi fakta. Nah, fakta kalau yang terbangun karena suatu opini dan kaitan dengan persepsi ini yang tidak boleh terjadi dalam kontekstual kepentingan bangsa kita. Ya persepsi itu kan terjadi juga gara-gara fakta-fakta yang terjadi. Nah, itulah yang kita harapkan Pak Kani, kita mengharapkan dalam proses pendewasaan demokrasi kita, segala sesuatunya harus kita bangun dan kita buat suatu sistem monumentalnya ada di konstitusi kita. Ya, jadi ujungnya kesan dan niat kita untuk pada republik ini. Baik, kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih dalam diskusi layakkah DPR menguji kelayakan. Sekarang saya mau ke Saldi Isra, Profesor. Persoalannya di luar diskusi tadi, ada anggapan DPR, ada persepsi ataupun survei ataupun pernyataan KPK. Bahwa salah satu lembaga yang terkorup itu DPR sendiri. Sekarang DPR dapat tugas memilih KPK. Ini gimana melihat? Iya, saya akan mundur sedikit ya. Kalau kita baca di konstitusi, sebetulnya kan setidaknya ada 4 terminologi. Ada persetujuan, kemudian ada pertimbangan, ada pemilihan. Jadi kalau untuk anggota BPK itu memilih. Lalu ada mengusulkan, untuk hakim konstitusi mengusulkan, diusulkan oleh DPR. Jadi di konstitusi, kalau kita lihat dari aspek hukum tata negara kita, memang terminologinya tidak seragam. Tapi yang jadi masalah hampir dari keempat terminologi itu di lapangannya dipraktekkan serupa dengan cara memilih. Nah itu yang diceritakan oleh beberapa narasumber sebelumnya. Apakah konstitusi kita salah? Itu satu soal yang harus didiskusikan. Tapi yang saya lihat adalah ada upaya kemudian memperbesar kewenangan yang diberikan oleh konstitusi di tingkat undang-undang. Misalnya soal pemilihan hakim agung.
eksplisit konstitusi mengatakan bahwa calon hakim agung itu dipilih oleh Komisi Yudisial. Tapi tiba-tiba dalam Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang KY itu kemudian hak memilih masih diberikan kepada DPR. Nah ini kan sesuatu yang ditambahkan di tingkat undang-undang yang menurut saya keliru memahami konstitusi. Kalau kewenangan memilih sudah disebutkan eksplisit dalam konstitusi, kenapa harus ada lagi memilih yang dilakukan oleh DPR? Itu karena ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Jadi salah pertamanya Bang Karni, karena kemudian ada upaya menambah kewenangan DPR melalui perumusan undang-undang. Padahal konstitusi bicara lain. Itu yang kedua. Yang ketiga. Nah ini ditambah ini Anda melihat sebagai penyimpangan kekuasaan atau? Oh iya, kalau dilihat normanya jelas. Karena apakah kecenderungan kekuasaan apa sajalah. Coba lihat semua institusi kita. Kecenderungan kan memperbesar kewenangan sendiri. Mau menambah kewenangan sendiri. DPR itu adalah lembaga yang punya wewenang membentuk undang-undang bersama dengan pemerintah. Dan itu jadi ruang bagi mereka untuk menambah kewenangan itu. Dan apalagi pemerintah kalau mau berdebat dengan DPR dalam soal-soal tertentu sangat lemah. Saya masih ingat Bang Karni. Pemerintah pernah mengatakan begini. Pemerintah akan punya sikap bahwa calon anggota KPU tidak boleh berasal dari anggota partai politik atau pengurus partai politik. Itu jelas sikapnya. Tapi begitu membahas dengan dengan DPR, tiba-tiba pemerintah mengalah, membiarkan pengurus partai politik menjadi calon anggota KPU. Untung kemudian itu dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengatakan boleh anggota partai politik, tapi sudah mundur 5 tahun sebelum mendaftar. Jadi itu kan ada ruang untuk harusnya melarang keinginan-keinginan seperti itu. Kenapa? Dalam konteks hukum tata negara kita kan disebutkan membentuk undang-undang itu adalah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden. Dibahas bersama, disetujui bersama. Mestinya menurut saya kalau ada substansi undang-undang yang melanggar konstitusi, pemerintah bisa mencegahnya dengan cara tidak mau menyetujui substansi itu. Tapi kan itu tidak dilakukan oleh pemerintah. Ya. Atau sebaliknya, kalau DPR melihat pemerintah mau melanggar konstitusi, DPR juga bisa katakan tidak. Tapi di titik itu kan yang terjadi selama ini kan tidak ada ketegasan sikap soal itu. Nah ini yang jelas di konstitusi, apalagi kalau konstitusi tidak menggariskan. Misalnya soal KPU, soal komisioner KPK, itu kan cuma diatur di tingkat undang-undang. Nah saya melihat kalau DPR dan pemerintah punya niat baik membangun sistem yang baik, harusnya sesuatu yang tidak ditegaskan di konstitusi, ada ruang untuk membagi lebih banyak agar semuanya tidak menumpuk di DPR. Kenapa? Misalnya tadi soal KPK, harus dipilih lagi oleh DPR, komisionernya. Padahal pemerintah yang disebut undang-undang punya wewenang mengusulkan, Presiden kan sudah menghilangkan sebagian kewenangannya dengan cara apa? Membentuk panitia seleksi. Dengan ada panitia seleksi sebetulnya Presiden menyerahkan otoritasnya kepada panitia seleksi, tapi di tempat lain DPR masih tidak mau mengurangi kewenangannya dengan melakukan pemilihan. Nah ini kan kelihatan sekali bahwa ada upaya memperbesar kewenangan di tingkat undang-undang. Padahal harus dibangun kesetimbangan baru. Kalau Presiden di salah satu sisi mengurangi kewenangannya, mestinya di sini kan juga harus dikurangi kewenangannya. Tapi yang terjadi tidak begitu. Malahan kayak calon hakim agung itu harus diusulkan 3 kali lipat dari jumlah yang diperlukan. Calon anggota KPU harus diusulkan 2 kali lipat dari yang diperlukan. Calon anggota KPK harus diusulkan 2 kali lipat yang diperlukan. Dalam praktek, saya kebetulan pernah jadi tim sel calon anggota KPK, komisioner KPK. Saya pernah jadi tim sel calon anggota KPU dan Bawaslu. Kita begitu selesai, itu sudah kayak KPK, kita sudah sampaikan rankingnya. Ini loh, ranking terbaik. Tapi kemudian karena proses politik disimpangi. Begitu juga di calon komisioner KPU dan Bawaslu. Dan terjadi hari ini misalnya, jujur saja, anggota KPU hari ini kan sangat minim orang hukumnya. Padahal yang dihadapi setiap hari adalah persoalan-persoalan hukum. Kenapa? Hasil proses pemilihan politik di DPR. Yang mungkin saya bisa mengafirmasi yang dikatakan Sebastian Salang, ini tidak soal uang, tapi ada soal lain di luar uang yang menyangkut dengan wilayah pemilu. Gitu. Jadi
dalam konteks seperti itu, apakah mereka layak atau tidak? Dalam konteks membangun sistem bernegara, tidak mungkin meninggalkan parlemen untuk soal-soal seperti ini. Salah satu ciri lembaga independen secara teori itu dikatakan dia tidak boleh diisi oleh satu institusi. Jadi institusi lain mesti punya ruang dicek oleh institusi yang lain pula. Agar apa? Ada checks and balance dalam proses pengisian jabatan publik seperti itu. Kecuali bukan komisi yang dilabeli independen. Tapi kalau ada lembaga atau komisi yang dilabeli independen, proses pengisiannya itu paling tidak melibatkan dua lembaga. Gitu. Dan benar, mereka tidak mungkin ditinggalkan DPR. Tapi kan seperti yang disebut oleh Zainal tadi, apa iya harus DPR saja? Mengapa untuk soal-soal yang tidak diatur oleh konstitusi kayak KPK, kayak KPU, Bawaslu, itu tidak diberi ruang juga ke DPD misalnya. Walaupun tidak ada jaminan juga bagi kita kalau diserahkan ke DPD tidak akan ada praktek lobby toilet. Jangan-jangan lebih parah lagi. Tapi paling tidak dalam konteks bernegara ada kesetimbangan yang dibangun. Tidak menumpuk di satu tempat begitu. Jadi tidak ada yang dominan lah. Iya, tidak ada yang dominan. Sebab kalau ada yang dominan itu kan jelas. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Semakin dominan kekuasaan, maka penyalahgunanya pun akan semakin dominan. Baik, terima kasih. Saya mau ke Akbar Faisal dulu. Lama ya ketemu Bang ya? Lama ya. Anda Tapi selamat dulu, selamat atas doktornya Bang. Terima kasih. Itu prestasi besar wartawan, kemudian parameternya salah satu acara TV, apapun namanya, selamat untuk Anda. Terima kasih. Silakan, Bung Akbar menanggapi. Ya. Para pakar. Ada dua hal sebenarnya. Saya tentu saja mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Profesor Saldi tadi. Salah seorang yang selalu saya dengarkan pendapatnya. Zainal juga. Gitu ya. Saya tentu saja harus setuju dengan itu. Cuman tentu saja kita membutuhkan ruang untuk perdebatan kiri kanan. Bagi saya pribadi, tak ada yang salah dengan lembaga DPR-nya. Harus kita ingat dulu itu. Hari ini kan serangan semuanya diarahkan ke DPR. Saya tidak bisa menyalahkan serangan itu. Karena pada beberapa hal dan banyak hal memang DPR harus diserang. Tapi sekali lagi yang pertama adalah DPR harus, tidak ada yang salah dengan DPR-nya. Atas nama institusi daulat rakyat adalah DPR berhak untuk mengetahui siapa yang dipilih setidaknya untuk yang berhubungan dengan publik. Tanpa menafikan apa yang disampaikan oleh Profesor Saldi tadi. Profesor Saldi juga bilang begitu, tidak bisa ditinggal DPR itu. Ya. Tapi jangan semua dia yang memilih. Makan. Kasarnya gitu. Betul. Nah, yang jadi masalah adalah mekanismenya. Jujur Pak Karni, saya saksi mata selama 3,5 tahun di DPR. Saya kadang-kadang urut dada. Saya akan membahas soal ini pada poin kedua tadi. Yang pertama dulu adalah mekanismenya yang salah. Sebenarnya sudah hampir dulu benar. Kalau boleh saya katakan demikian, dulu pada pemilihan ketua KPK dulu. Dulu itu saya masih ingat karena saya terlibat pada beberapa poin sebelum masuk ke Komisi 3. Anggota komisioner KPK itu kita bawa, tanda petik kita bawa ke fraksi-fraksi. Di situ digodok. Keinginan politik partai-partai di situ disampaikan. Setidaknya kira-kira pertanyaannya begini, wahai anggota KPK atau lembaga apapun yang akan dipilih nantinya, kalau Anda nanti menjadi pejabat ini, Anda mau ngapain? Apakah benar Anda mencintai Indonesia dan bla 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 bla. Itu sebenarnya. Nah, keputusannya diambil di paripurna. Kita berikan kesempatan kepada dia untuk berpidato di paripurna. Anda mau kemana? Disitulah diambil keputusan itu, tidak seperti sekarang. Saya harus mengakui, Bang Karni, sekaligus saya masuk pada poin kedua. Ini soal bagaimana ya, saya selalu gagap untuk membahas dan menjawab soal gugatan tentang beberapa sebagian kawan-kawan kolega saya di DPR yang bahkan bertanya pun juga memang agak bermasalah gitu ya. Sebenarnya kan protes yang terjadi di publik hari ini karena kan DPR sendiri, saya menyebutnya DPR oknum atau apapun istilah kita hari ini, itu tidak bisa menjaga diri.
Saya pada saat memilih komisioner KPK, KPU, itu saya kecewa sekali. Karena ada seorang perempuan yang saya mencoba untuk mencari tahu sampai ke kampusnya dan berbagai kalangan, itu legal drafter terbaik. Hari ini KPU tidak memiliki legal drafter. Tetapi kan dulu fraksi saya kecil sekali, Pak. Tidak bisa berbuat apa-apa saya. Yang ingin saya katakan begini, Pak Karni. Tolong teman-teman DPR, perbaiki diri. Dan ini harus dimulai dari partai politiknya. Ini saat yang tepat, Bang. Pemilu tinggal 6 bulan lagi kira-kira. Ini saat yang tepat untuk mendapatkan anggota DPR yang baik. Wahai masyarakat Indonesia, pilihlah anggota DPR yang memang layak menjadi anggota DPR. Jangan kemudian memilih anggota DPR yang suka mempermalukan diri. Saya memberi satu contoh, Bang Karni. Ini bagaimana kita sering kecewa, bagaimana kebun binatang dipindahkan ke ruang-ruang konstitusi kita. Apa misalnya? Kata, aduh saya tidak sampai hati menyebutnya, kata yang biasa terlontar ya. Di parlemen Inggris itu tidak ada kata no dan yes, Bang Karni. Anggota parlemen Inggris itu ketika mengatakan no tidak menggunakan kata no, tapi satu kata lebih halus di atas kata no, mengatakan nay. Ketika dia mengatakan yes, dia tidak mengatakan yes. Iya. Artinya apa? Bagaimana marwah DPR itu, parlemen mereka itu sangat mereka jaga. Tetapi hari ini yang kita lihat, yang kemudian kita sering menjadi bahan bulan-bulanan orang-orang DPR yang baik di ruangan ini, dan masih banyak yang lain lagi adalah bagaimana kemudian kita mempertontonkan, fit and proper test. Di bayangan saya beginilah, ini saya mencoba untuk menghargai legislatif. Ini kan katakanlah misalnya Kapolri, calon Kapolri. Ini kan orang yang dipilih oleh Presiden. Presiden tentu saja sudah mempertimbangkan bahwa orang ini yang terbaik. Mau setuju mau tidak, Presiden punya kekuasaan. Atas nama Undang-Undang Amandemen keempat mengatakan Presiden dan DPR adalah posisi yang sama. Tetapi ketika Presiden mengirim ke DPR, kadang-kadang memang beberapa orang, seperti yang saya katakan tadi, tidak terlalu paham bagaimana bertanya, mempermalukan orang. Maka banyak orang yang baik tidak mau datang untuk di fit and proper test di DPR karena sampai pada tahap dipermalukan. Ini harus kritik kepada kami anggota DPR. Saya sekarang bukan lagi, saya pensiunan sekarang. Ya, DPR. Maka kemudian ada poin sebenarnya yang dua yang saya sampaikan tadi adalah DPR tidak ada masalah dengan DPR. DPR itu adalah rakyat, Pak, dan rakyat adalah negara. Tidak boleh kita menafikan DPR. Soal DPD, itu lain lagi perdebatannya. Saya tentu saja, tadi saya bilang sama Senal, teman-teman DPD akan sangat senang sekali DPD mendapatkan ruang perdebatan malam ini, tetapi itu memang masih panjang perdebatannya. Sebenarnya DPR sudah memberikan ruang yang banyak kepada DPD. Saya saksinya, katakanlah misalnya pembahasan undang-undang keistimewaan Yogyakarta, kami memberikan ruang yang luar biasa kepada DPD. Bahkan kadang-kadang DPD jauh lebih lincah dari kami dan kadang-kadang pula kewenangan mereka lebih jauh yang diambil daripada yang seharusnya. Tetapi itu yang lain lah. Saya kembali pada topik, itu 2 poin sebenarnya. Tidak ada yang salah dengan DPR, Bang Karni. Semua orang setuju itu. Ya. Bahkan 97 saya sudah menulis agar Hakim Agung itu dilepaskan dari eksekutif. Ya. Dan diserahkan ke DPR di catatan hukum, ya. Majalah Forum. Betul. Tapi saya ingin bacain satu pertanyaan aja. Ini dari anggota DPR, bukan yang kebun binatang seperti yang Anda bilang. Tapi dari yang Ketua Komisi 3, gak usah namanya lah. Ketika mengetes Ketua KPK Abraham Samad, apa yang akan Anda lakukan dalam menangani kasus Bank Senturi dan Gayus Tambunan? Loh, dia jadi ketuanya belum, bagaimana dia bisa menguraikan apa yang harus dia lakukan? Tentu saja dia harus tahu apa yang akan dilakukan. Ini kan soal metodologi ketika dia akan menjadi ketua KPK ya. Nah, tapi yang paling penting adalah komitmen ketika dia menjabat itu apakah dia mau melakukan atau tidak. Saya tentu saja hari ini menagih. Karena kan dulu janjinya ya komitmen, ya, bukan teknis ya, apa yang gitu kita ya. harus lakukan. Betul. Dan Anda benar, banyak orang bagus di Republik ini nggak mau jadi pejabat karena mau dipermalukan di DPR. Ya. Kita rehat sejenak.
Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Komisi Yudisial, Pak Taufikur Rahman Sahuri. Apa hasil dari Komisi Yudisial? Kasus toilet, kasus yang ribut juga soal ada tawaran. Gimana hasil pemeriksaan? Ya, untuk kasus yang toilet, Komisi Yudisial sudah memeriksa Pak Dimyati dengan Pak Baharudin ya. Jadi dua-duanya sudah diperiksa. Cuma dari saksi kunci yang melihat langsung 2 orang itu ada di toilet, ini sangat disayangkan tidak hadir. Padahal itu sangat dibutuhkan ya untuk diketahui keterangannya. Apakah benar ada penyerahan amplop? Ya, karena di dalam berita di Ozon itu ada penyerahan amplop kalau nggak salah itu. Nah ini apakah benar atau enggak itu? Nah ini sayangnya mereka hanya menulis jawaban lewat surat bahwa itu soal media pemberitaan. Jadi ini soal pers katanya. Tapi menurut saya itu bukan cuma soal pers, tapi ini soal saksi yang mengetahui langsung. Jadi sebetulnya kami undang itu sebagai saksi. Itu yang benar itu gini Pak, seorang jurnalis punya hak untuk tidak mengatakan narasumber yang background yang off the record. Itu dia tidak boleh mengungkapkan kecuali atas putusan hakim. Bukan sebagai saksi yang melihat atau mendengar atau menyaksikan. Iya betul. Itu tetap setuju Pak. Ya. Kewajiban saksi. Jadi ada hak tolak jawab itu. Hak tolak itu hanya untuk narasumber. Yang minta dirahasiakan. Iya. Jadi makanya saya menganggap bahwa itu bukan masalah soal pers, tapi itu sebetulnya soal dia mengetahui ya ada 2 orang, yang satu adalah calon hakim agung, yang satu anggota DPR yang memilih di dalam toilet yang berjejer itu. Nah jadi sayang dia tidak hadir, tapi KAY akan mengundang lagi ya untuk menanyakan, untuk minta kejelasan keterangan itu. Jadi panggilan kedua sudah dilayangkan kepada wartawan itu. Kemudian mengenai soal isu yang 1,4 M ya. Itu dari KAY sendiri. Yang dari KAY sendiri. Jadi begini Pak, itu sebetulnya Komisi Yudisial itu setelah mengumumkan ada tahapan seleksi. Ya, tahapan pertama administrasi, kemudian tahapan kedua seleksi kualitas, kapasitas, tahapan ketiga seleksi integritas, rekam jejak, dan tahapan keempat wawancara. Nah pada saat tahapan yang akan menentukan kelulusan integritas, KAY memang membuka peluang kepada siapa saja masyarakat publik untuk memberi masukan, ya, siapa saja. Baik masukan itu positif, mendukung, maupun masukan itu tidak mendukung. Dan itu memang banyak dilakukan oleh beberapa, baik oleh anggota DPR perorangan, Pak ini hakim, ini calon ini orangnya baik, ya, itu coba diperhatikan. Itu ada seperti itu. Pak Karni pun boleh kalau misalnya tahu bahwa ini teman saya baik sekali Pak Taufik, dia layak untuk jadi hakim agung. Boleh seperti itu Pak. Jadi memang itu diumumkan di dalam pengumuman, siapa saja masyarakat boleh memberi masukan. Ada juga tenaga ahli DPR dulu memberi masukan secara tertulis, ya, bahwa hakim ini ada persoalan, ada begini-begini dan sebagainya. Ada seperti itu. Nah, saya minta yang lain untuk tidak bicara. Nah yang terjadi, semua anggota KAY ini punya tugas untuk membuka telinganya selebar-lebarnya. Kalau memang mereka mau minta ketemu, ya kita ketemu. Jadi anggota KAY juga ketemu dengan mantan-mantan hakim. Ya, sengaja saya mau minta ketemu dengan mantan hakim, ya, untuk ini saya mau menunjukkan ini nama-nama ini kira-kira ada yang tidak layak enggak? Ketemu, ya. Nah, Pak Imam mungkin dalam rangka itu Pak, ya, untuk ketemuan itu. Nah ternyata yang menjadi persoalan adalah sampai menjanjikan uang. Ini yang lain-lain nggak ada yang seperti itu. Pertemu dia ngasih data, ngasih referensi. Tapi kalau yang satu ini memang Pak Imam waktu di pleno cerita bahwa ini mau ditawarin ya per anggota 200 juta. Jadi Pak Imam itu kalau begitu 1,4 miliar.
Nah akhirnya kesepakatan coret langsung sama KY. Nah ini yang terjadi seperti itu, dan itu sudah tenang itu 1 tahun ya. Jadi itu yang terjadi gitu ya. Nah kemudian kenapa muncul ini sebetulnya kan atas pertanyaan pas kebetulan seleksi calon hakim agung sekarang itu. Dan menurut Pak Imam karena ada muncul seperti itu ya, kata Pak Imam yang cerita dengan saya juga di pleno juga, di KY itu juga sering masukan-masukan seperti itu ya. Akhirnya dia ngasih contoh itu. Jadi itu persoalannya Pak. Nah tunggu dulu, Pak Imam ngomong begitu. Tapi kenapa komisioner lain langsung 100% percaya sampai nama calon hakim agung itu dicoret? Iya. Kan seharusnya dicek dulu. Benar gak Pak Imam ini informasinya? Ada catatan-catatan lain Pak, selain informasi dari Pak Imam terhadap hakim yang disebut Pak Imam itu. Ada catatan rekam jejak ya. Dari investigasi, kan KY kan melakukan investigasi juga secara diam-diam yang dia nggak tahu. Juga KY langsung klarifikasi kepada beberapa teman-teman hakim, termasuk kepada pengacara. Jadi selain itu ada Pak. Ada masukan lain. Ada masukan lain. Baik, sekarang tadi juga perdebatan kita itu hakim agung itu seharusnya yang milih KY. Iya. DPR tinggal menyetujui. Apa KY gak keberatan dengan cara selama ini? Setelah dipilih oleh KY, dipilih lagi oleh DPR. Saya pikir itu sudah pilihan bangsa Indonesia yang terbaik ya. Ada 2 lembaga yang untuk menentukan pejabat publik. Jadi kalau di Indonesia ini ada model pemilihan pejabat publik. Ada yang langsung seperti anggota DPR, ada yang tidak langsung seperti KY sendiri sama Hakim Agung. Nah yang tidak langsung oleh rakyat ini, maka harus ada lembaga yang mewakili rakyat, dan ini representatif adalah DPR. Jadi hal yang semacam itu sah-sah saja itu persoalannya. Kalau misalnya kemudian sebaiknya eksekutif, apa ada jaminan kalau eksekutif juga nggak melakukan pendekatan-pendekatan? Ya. Nah ini kan supaya ada check and balances ini. Ya justru dengan KY cuma barangkali ya DPR menyetujui itu udah check and recheck. Iya, sebetulnya seperti itu. Persoalannya kan masalah metode tesnya Pak. Metode tesnya. KY pun sebetulnya bisa menyalahgunakan kekuasaan untuk menseleksi itu. Ya, makanya harus Iya, makanya kemudian KY punya metode pedoman seleksi yang itu masuk dalam peraturan KY. Nah, mungkin ke depan DPR itu perlu membuat tata tertib pedoman seleksi pejabat publik. Sehingga nanti masyarakat secara transparan mengetahui prosedurnya. Kalau nanti DPR menyalahi prosedur, DPR bisa kena sanksi hukum atau etika. Ini barangkali saya tangkap dari teman-teman sebelah sana itu seperti itu. Jadi ini persoalan mengenai metode. Jadi kalau kita kalau begitu DPR jangan ikut terlibat dalam pemilihan, diserahkan ke DPD. Juga tidak ada jaminan. Diserahkan kepada presiden. Juga kemarin pemilihan hakim MK pun bermasalah. Ya, itu kewenangan kepada presiden. Itu pun bermasalah. Jadi artinya kita soal bahwa keterlibatan institusi yang lain itu adalah suatu hal di dalam negara yang demokratis. Nggak bisa satu lembaga itu untuk menentukan. Itu saya setuju. Iya. Baik Pak, saya ke Ibu Epa Sundari. Iya Bang. Gimana menurut Ibu tanggapan Ibu terhadap diskusi yang terjadi? Ya saya ingin mengingatkan ya bahwa DPR itu yang milih kan rakyat ya Bang. Dan itu representasi politik. Jadi kalau preferensinya juga preferensi politik. Karena masalah kompetensi itu sudah selesai di tim sel. Jadi kalau saya ketika saya memilih saya akan tanya, ini diantara ini harus terwakili loh ya minoritas. Harus terwakili loh perempuan. Itu referensi saya. Jadi itu perwakilan politik dan prosesnya politik, tidak kemudian adu pintar. Saya ini ekonom tapi tugas saya itu di hukum. Dan yang saya bawa ini adalah tugas untuk merepresentasikan platform partai saya. Dan oleh karena itu saya nggak setuju kalau kemudian harus pintar semua. Karena kita ini generalis Bang. Jadi nggak bisa kemudian, itu yang dicek profesor, kamu harus profesor rangkap 2, nggak begitu logikanya. Jadi yang berikutnya saya ingin mengingatkan bahwa saya jangan menyalahkan mesin produksinya, tapi inputnya. Karena
dari berbagai argumentasi kan tujuannya bagus, kedaulatan rakyat, representasi seperti yang saya uraikan. Tapi kan problemnya di oknum. Dan oknum itu problem seperti yang dibicarakan tadi, tanggung jawabnya dua, yaitu adalah partai politik dalam rekrutmen dan kemudian pemilih di dalam memilih. Jangan memilih tidak menggunakan perspektif integritas, tapi populer, kemudian yang ngasih duit, ya akhirnya masuk ke dalam proses produksi yang kacau dan outputnya ya seperti yang kita bicarakan hari ini. Jadi ini tanggung jawab kita bersama ya. Jadi saya melihatnya jangan sampai malpraktek ini kemudian menggugurkan tujuan dan maksud representasi dan juga proses politik tadi. Ya, tapi kan tidak hanya soal integritas ya, soal kompetensi juga. Kalau Ibu tadi mengatakan generalis, bagi saya agak bagaimana ya menilai apakah seorang hakim tinggi yang jadi calon ini lebih bagus dibanding hakim tinggi yang satu lagi. Ya. Kalau kita orang yang itu tidak, sudah selesai di KY, Bang. Tapi kan ada 2 kali lebih banyak, separuh cuma yang lolos nanti. Ya itu urusan undang-undang. Yang saya ingin tekankan di sini adalah ketika memilih preferensinya politik, bukan lagi teknis, kemudian bukan lagi kemampuan akademik dan seterusnya. Kita anggapnya sudah bagus semua. Nah kemudian ya itu tadi, wah ini kalau pernah melakukan misalkan korupsi tahun lalu ataupun mendapat demosi, maka ya tidak akan saya prioritaskan. Atau ketika dalam bertanya jawab, tiba-tiba perspektif perempuan atau feminisnya atau gendernya tiba-tiba nggak bisa kita terima kayak Pak Daming. Ya tentu kita akan drop. Tapi kan pinter semua mereka, di hakim tinggi semua. Contohnya seperti itu. Ada tanggapan Ibu terhadap pembicara dari pihak pakar tadi? Ya saya hanya ingin menekankan lagi bahwa tuntutan dari para pakar untuk bahwa semua pintar itu nggak bisa terjawab, nggak mungkin karena yang milih itu rakyat gitu loh. Itu ada di list di caleg di parpolku pinter-pinter tapi nggak dipilih oleh rakyat, tapi memilih orang yang sering turun, yang hatinya connected dengan pemilih, itu yang dipilih oleh mereka dan itu yang mendapat kepercayaan, termasuk suka yang ngasih duit. Nah akhirnya ya masuk ke dalam DPR nyari duit gitu loh. Jadi tolong didudukkan bahwa input ini tanggung jawab kita bersama. Itu para pakar harus mendidik voter juga. Jangan asal menyalahkan tapi kemudian tidak melakukan pendidikan politik agar voternya itu rasional dan cerdas gitu loh. Jangan memilih orang yang glamor, tapi orang yang punya track record bagus, mau ngurusi rakyat dan tidak pengen kaya dari DPR. Jadi ini tanggung jawab kita sama. Ini produk dari sistem gitu loh. Ya benar juga Bu. Kalau aja populernya aja, populer, ganteng, uangnya banyak, yang terpilih. Nggak pernah ngurus rakyat tapi. Yang terpilih Anwar Fuadi itu Bu. Baik pemirsa, kita rehat sejenak. Kinerja anggota DPR aja ya, di mata masyarakat sendiri itu udah sangat buruk. Dengan adanya fit and proper test, menurut saya itu cuma akal-akalan aja ya Mbak ya. Karena ya itu dijadiin ajang lobby-lobbyan lah sesama anggota DPR mana yang dipilih. Kayaknya sih udah nggak percaya lagi mau dia fit and proper test mau apapun sistemnya bagaimanapun juga udah ketahuan bobroknya DPR itu bagaimana. Jadi udah percuma aja kalau misalnya fit and proper test buat pemilihan hakim agung ini. Kalau saya sih percaya aja ya Mbak, cuma ya paling perlu ditingkatin aja sih, istilahnya kayak, jadi istilahnya dia harus benar-benar terbuka sama masyarakat, jadi fit and proper testnya tuh nggak cuma intern dia doang gitu, jadi seenggaknya masyarakat harus tahu, jadi benar-benar kepercayaan masyarakat akan DPR juga bertambah lagi gitu. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau ke Pak Benjamin Mangkudilaga, bekas Hakim Agung, mantan Hakim Agung yang pernah di fit and proper test. Saya pernah di 2 kali ya di fit and proper test di kalangan DPR.
Satu untuk Hakim Agung dan keduanya untuk Komisi Yudisial. Pada saat itu saya sudah tidak menjabat hakim lagi. Karena saya tahu bahwasanya karier saya akan mandek, tidak akan pernah ke Mahkamah Agung. Paling-paling kalau berhenti sebagai ketua KPT dan wakil KPT dan sebagainya. Karena terus terang saja yang membuat saya bangga. Saya ini merupakan satu-satunya hakim Indonesia yang karena satu keputusan yang saya ambil pernah diusulkan oleh seorang menteri kehakiman untuk dipecat. Itu saja. Maka itu saya mengundurkan diri. Kemudian saya ditampung di Komnas HAM, saya ditampung di mana-mana, Dewan Pers dan sebagainya. Kemudian juga di Timur Leste saya ditampung. Kemudian satu hari yang saya tidak duga-duga, saya mendapatkan panggilan dari seorang utusan datang ke rumah. Dipanggil oleh Presiden pada saat itu, oleh Gus Dur. Di mana saya waktu itu ditawarkan. Saya betul-betul tidak melamar. Saya tidak pernah melamar. Kecuali dulu satu kali melamar calon istri saya, itu saya. Yang lainnya enggak. Ya. Nah, karena saya dipanggil, satu pertanyaan saya yang diajukan kepada saya. Apakah Bapak sanggup untuk memberesi Mahkamah Agung? Saya katakan sanggup. Dari situlah saya mulai mengalami proses administrasi di PR dan sebagainya. Karena saya diusulkan oleh seorang presiden, maka kita tahu dah pada saat itu resistensi kepada Presiden Gus Dur itu kuat sekali. Sehingga saya merasakan juga bahwasanya resistensi kepada saya di DPR itu kuat sekali. Oh, bukannya lebih gampang gara-gara direkomend presiden? Malahan saya dengar, silakan pilih siapapun juga asal jangan Benyamin. Saya dengar itu. Saya merasakannya itu. Dan pertanyaan-pertanyaan saya itu ya justru saya merasakan bagaimanapun juga saya harus tersingkir. Ya. Yang saya rasakan hanya satu partai yang saya rasakan ikut mendukung saya. PKB. Ya? PKB. Saya tidak tahu, termasuk Trimedia Panjaitan. Oh, PDI. Termasuk itu. Kemudian kesalahan saya di masa, mereka mengutik-utik, mencari-cari kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Ya. Tapi bagaimanapun juga dikutik-kutik ya, kalau memang tidak terbukti, malah saya tantang kepada para anggota DPR pada saat itu, di mana banyak sekali anggota DPR yang menjadi pengacara, yang pernah saya tangani. Saya ajukan pertanyaan, apakah saudara-saudara pengacara yang pernah sekarang duduk di DPR itu, yang pernah saya tangani, itu saya ada kata-kata di mana saya minta duit? Nggak ada. Nah memang kemudian juga saya ditanyakan mengenai soal rumah mewah di Surabaya. Padahal dia bukan saya mendapatkan itu dengan mencicil 3,5 tahun. Di Surabaya itu ada suatu yayasan di mana yayasan itu memberikan kesempatan kepada setiap pegawai negeri untuk mencicil rumah. Begitu saya bertugas di Surabaya, saya mendaftarkan dan saya mendapatkan prioritas untuk mendapatkan cicilan itu. Saya memang tidak berhasil. Memang pada saat itu saya dengan suara, saya tidak tahu suara berapa, tapi akhirnya saya lolos ke Mahkamah Agung. Tapi untuk menjadi ketua itu saya betul-betul apa yang saya dengar sayup-sayup, silahkan pilih siapapun juga asal tidak Benyamin, itu saya rasakan. Jadi disqualified. Disqualified. Saya betul-betul
ya amat sangat kecewa betul-betul. Ya, walaupun saya pernah diminta oleh seorang presiden, tapi keinginan dari seorang presiden itu tidak. Apa nggak ada pertanyaan urusan integritas, integriti, reputasi, kompetensi? Apa nggak ada pertanyaan-pertanyaan begitu? Lebih politis tadi aja. Ada pertanyaan, putusan, saya masih ingat itu, yang sangat berkesan pertanyaannya. Saya ditanyakan putusan apa yang paling berkesan bagi Anda. Saya masih ingat bahwasanya alhamdulillah saya bisa melahirkan satu putusan monumental, tapi akhirnya saya apa yang saya sampaikan tadi di awal uraian saya ini, saya diusulkan oleh seorang menteri kehakiman kepada Ketua Mahkamah Agung untuk saya dipecat. Dan ini tertera dalam memori Pak Purwoto sebagai Ketua Mahkamah Agung, halaman 150 sekian, di beliau menyatakan bahwasanya memang apa yang terjadi terhadap diri saya memang begitu terjadi. Saya memang ya manusiawi lah. Saya amat sangat kecewa ya, tapi dalam hal ini walaupun saya tidak bisa memangku satu jabatan yang amat sangat yang prestisius, saya kemudian terhibur karena juga saya diberi kesempatan oleh SBY dan Sanana Gusmau untuk memimpin suatu komisi rekonsiliasi antara Indonesia dan Timur Leste. Dan ini jauh lebih memakan bagi saya daripada saya mendapat Ketua Mahkamah Agung. Itu saja. Memang Pak Karni, bisa saya teruskan? Selama kita diterapkan undang-undang yang sebelumnya Mahkamah Agung tahun 85, itu posisi Hakim Agung memang diusulkan dari DPR ke Presiden, di mana DPR itu mendapatkan bahan nama-nama dari Mahkamah Agung dan pemerintah itu. Dan biasanya Mahkamah Agung itu mengusulkan, kalau dulu itu sudah terkenal, kalau sudah menjabat ketua KPT Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan, itu one step untuk ke Mahkamah Agung. Ya. Jadi Mahkamah Agung itu sudah sejak dulu memantau siapa-siapa yang akhirnya bisa maju. Ya. Tapi jadi pada saat itu tidak ada lamaran-lamaran dan sebagainya. Tetapi kemudian setelah berubah undang-undangnya, Undang-Undang 1994 katanya, itu di mana posisi DPR di mana anggota Mahkamah Agung dipilih oleh DPR, memang oleh DPR, tapi DPR mendapatkan voting daripada KY. Dan KY itu sumbernya adalah Mahkamah Agung, pemerintah, dan masyarakat. Dan berdasarkan lamaran, di mana seorang mantan ketua muda Mahkamah Agung, Pak Adi Handoyo, itu berpendapat bahwa di jagat dunia ini hanya di Indonesia posisi Hakim Agung itu bisa didapat dengan lamaran. Jadi orang bisa melamar dan sebagainya. Nah, memang sebelum pada saat kita menerapkan Undang-Undang 85, itu kita sudah menghasilkan hakim-hakim sekaliber Bisma Siregar, Adi Handoyo, Purwoto, Yahya Harahap, dan sebagainya. Yang sekarang justru dengan sistem yang sekarang, saya bertanya, apakah kita bisa menghasilkan hakim-hakim yang setaraf dengan yang saya sebutkan tadi. Yang terkenal bukan hanya dengan publik, tapi yang terkenal karena keilmuannya, karena putusan-putusan yang monumental sejak Hakim Negeri, Pengadilan Negeri itu
Mahkamah Agung sudah memantau. Asikin misalnya, dia sudah memutuskan persamaan antara wanita dan pria, orang asing dan sebagainya. Kemudian memang pada saat DPR juga karena melalui DPR, di mana DPR itu memang hanya menyetujui, tapi juga pernah DPR pada zaman itu menanyakan kepada Pak Bismar mengapa pada saat yang terkena putusannya mengenai barang itu. Ya, Bonda. Ya, Pak Karni sudah tahu lah ya. Jadi tahu. saya tidak usah uraikan kembali ya. Kontroversial lah. Ya, kontroversial. Kemudian pada saat sekarang justru karena kami para hakim melihat corak fit and proper test DPR yang tidak berkenan. Saya masih ingat seorang ketua pengadilan tinggi Tanjung Karang yang namanya Ibu ES ya, yang terkenal rambutnya rapi dan sebagainya. Diajukan pertanyaan di DPR berapa kali dalam seminggu ibu pergi ke salon. Itu kan pertanyaan yang bukan layaknya ditanyakan kepada seorang hakim agung. Sehingga akibatnya terus terang saja Pak Karni, sekarang ini banyak hakim-hakim yang potensial, yang integritas, yang jujur, ya. Malahan yang pernah menjabat ketua pengadilan tinggi Bandung, Surabaya dan Jakarta tidak lolos ke Mahkamah Agung. Yang mengakibatkan banyak sekali hakim-hakim yang saya kenal integritasnya, profesionalismenya, akademisnya bagus, itu tidak berani. Contohnya KPT Jakarta yang kemarin, yang sekarang sudah pensiun, itu terkenal integritasnya, kemampuannya, tapi karena corak fit and proper test yang sekarang terjadi di DPR itu banyak sekali. Kemudian kalau dulu itu memang sudah tertata, kalau sudah KPT itu one step. Tapi sekarang banyak sekali wakil ketua dan ketua KPT yang gugur, yang justru masuk. Yang dari bawah? Dari bawah. Yang pengalamannya kurang? Yang justru ya katakanlah sebagai hakim tinggi. Ketua hakim tingginya tidak lolos, wakilnya tidak lolos. Jadi kesimpulan Bapak butuh yang sekarang jauh di bawah yang dulu-dulu? Jauh. Maka itu saya juga merindukan apakah sekarang kita bisa menghasilkan seperti Bisma Siregar, Adi Andoyo, Bustanul Arifin, Purwoto, dan sebagainya. Jadi suatu pertanyaan. Jadi berarti penegakan hukum ataupun... Jadi konsep saya adalah... Buram. Konsep saya yang juga didukung oleh para mantan hakim dan juga hakim-hakim yang aktif yang tapi tidak berani berbicara. Ya, karena bagaimanapun juga hakim-hakim kita itu merupakan suatu silent scope. Mereka berbicara, spreken tussen vernissen en beschikkingen. Mereka berbicara melalui putusan dan penetapan yang dikeluarkan, bukan melalui simposium dan sebagainya. Jadi karena yang sudah tertata, sekarang ini banyak hakim-hakim yang betul-betul potensial sebagai hakim agung, banyak yang tidak berani melamar. Gugur sebelum jadi. Tidak berani melamar. Melamar pun tidak berani. Melamar pun tidak berani. Kan mereka trauma. Itu. Jadi kemungkinan juga saya sering ke daerah-daerah. Saya sering berjumpa dengan mereka. Pak Pen, buat apa saya bikin putusan yang bagus-bagus? Toh tidak akan ke Mahkamah Agung. Ibaratnya mereka seorang taruna, ingin menjadi jenderal, begitu kolonel, di-cut. Karena yang menentukan orang lain lagi. Iya. Baik, Pak Taufik Rahman Ruki. Terima kasih Bang Karni. Saya ini 2 kali menjadi objek fit and proper DPR. Bukan korban ya, tapi 2 kali.
Pertama ketika fit and proper untuk komisioner KPK tahun 2003, dan yang kedua ketika akan menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2009. Pengalaman ini agak sedikit berbeda, tapi ada satu yang menarik buat saya adalah ketika saya berhenti dari ketua KPK dan diganti oleh pengganti yang berikutnya, ada anggota DPR nanya sama saya, Mas Taufik, ini gimana kok KPK seperti sini? Loh kok nanya saya? Kan situ yang milih. Itu pertanyaannya. Jadi bagus atau tidaknya, orang-orang yang dipilih tadi sangat tergantung kepada seberapa jauh kualitas fit and proper yang dilakukan oleh anggota DPR. Saya ingin bercerita tentang pengalaman ketika saya menjadi pimpinan KPK, komisioner KPK. Kami di fit and proper lewat sebuah tahap yaitu panitia seleksi yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat. Terus terang anggota panitia seleksinya jago-jago. Kalau saya boleh mengatakan setengah dewa lah di situ. Kalau bicara hukum di situ ada Bang Buyung. Ada Profesor Romli. Banyak lagi, ada Bung Todung. Macam-macam, dan bidang administrasi manajemen mereka semuanya. Terus terang keringat dingin kita bisa melewati itu. Bisa dianggap fit and proper oleh mereka sebuah kebanggaan. 10 orang hasilnya dikirim ke DPR. Kemudian di DPR lakukan fit and proper ulang. Buat saya fit and proper di DPR itu enteng sekali karena pertanyaannya pertama, ya saya harus mengatakan maaf, nggak ada bobotnya, gampang sekali dijawab. Yang kedua kebetulan saya mantan anggota DPR. Jadi yang melakukan fit and proper itu kawan-kawan semua dan junior lagi. Gitu, junior saya gitu kebetulan. Jadi enak gitu. Terus terang waktu melakukan. Nah, ketika menjadi anggota BPK, saya kaget tanpa melalui sebuah proses seleksi langsung dipanggil oleh Komisi 11 untuk dilakukan fit and proper. Tujuannya saya kan mau menjadi anggota BPK. Terus terang saya bukan background saya tentang akuntansi itu nggak ada lah. Kalau investigasi ya. Tapi yang nanyanya ternyata juga sama-sama nggak tahu. Ya alhamdulillah saya lewat gitu kan. Kenapa lewat? Ya karena akses saya, teman saya di DPR banyak. Gitu. Lobbynya kuat lah. Ya. Lobbynya kuat lah. Banyak kawan Pak. Iya itu kawan itu lobby. Banyak kawan saya. Itu jadi kalau dilanjutkan pola fit and proper seperti yang dilakukan terhadap KPK itu sangat bagus. Walaupun rumusan kalimatnya BPK dipilih oleh DPR, sebaiknya DPR dengan besar hati membentuk sebuah panitia seleksi yang sifatnya independen untuk BPK. Dan kemudian panitia seleksi yang independen tadi yang orangnya jago-jago senior citizen dengan prominent person melakukan fit and proper terhadap para kandidat. Kemudian yang telah lulus, katakanlah diperlukan 9, karena tiap periode atau 5, maka diajukan 10. 10 itu silahkan di fit and proper lagi oleh DPR. Tetapi saran saya jangan seperti ada calon duta besar yang disuruh nyanyi Indonesia Raya kan juga nggak lucu gitu loh. Hubungannya apa gitu kan? Ya mungkin memang ada kemana joke, ada menteri nggak apa lagu Indonesia Raya itu persoalan. Tapi seperti Hakim Agung, calon Hakim Agung yang memang udah kelotokan di bidang hukum, pertanyaannya juga begitu. Masa soal salon ditanyakan? Jadi silahkanlah ketika sudah diajukan kandidat-kandidat oleh panitia seleksi KPK, panitia seleksi BPK, oleh KY, silahkanlah anggota DPR berdiskusi. Mau pilih yang mana silahkan. Dari perspektif apa silahkan. Saya tahu pasti kepentingan politiknya lebih mengedepan. Tetapi kan tidak pernah keluar dari kandidat yang sudah terpilih tadi, yang sudah diyakini kompetensinya, yang sudah diyakini integritasnya, yang sudah diyakini capability-nya. Saran saya begitu. Jangan terlalu disibukkan teman-teman anggota DPR dengan tugas fit and proper. Kita kembalikan kepada yang tradisional aja. DPR kan tugasnya legislator. Terbengkalai tugasnya berapa undang-undang nggak selesai. Karena sibuk. Penyusunan anggaran. Ini target pertumbuhan ekonomi nggak tercapai nih tahun ini. Inflasi naik. Coba, bagaimana kita berpikir tentang itu seharusnya ketika menyusun anggaran? Lalu yang ketiga, pengawasan. Fokus saja ke situ, Indonesia ini beres. Jangan terlalu fokus kepada ingin fit and proper lah ini segala macam. Dan akhirnya terjadi ekses, hal-hal yang ekses tadi. Oh yang nanya nggak ngerti apa-apa, yang ditanya ternyata orang profesional.
Di samping tentunya ada deal-deal tadi seperti yang dikatakan oleh saudara kita di sebelah sana. Fokus aja deh kalau menurut saya. Atau seperti tadi, yang ditanya tidak ngerti apa-apa, yang menanya juga tidak ngerti apa-apa. Kira-kira begitu. Akhirnya lobby yang menang. Gitu. Baik, kita rehat sejenak pemirsa. Pemirsa, kita masih di Indonesia Lawyers Club. Saya ke Pak Suding. Ya, kalau lihat cerita dua orang yang berpengalaman di fit and proper, menjadikan sekali masa depan bangsa ini. Iya, saya kira memang ini juga tidak bisa dibantah ya Pak Karni. Karena di komisi itu juga kan tidak semua juga berlatar belakang hukum kan begitu. Dan banyak yang katakanlah di BKO apa segala macam kan begitu. Tapi terlepas dari itu semua Bang Karni, ini kan sebuah konsekuensi logis ya. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat sebagaimana amanat konstitusi kita. Dan DPR sebagai representasi rakyat yang dipilih secara langsung lewat pemilu. Itu melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi itu sendiri. Nah, kalau melihat konstitusi kita, saya kira ada beberapa kewenangan-kewenangan yang ada di situ ya. Katakanlah di pasal 13 ya tentang pengangkatan duta besar yang didasarkan pada pertimbangan DPR. Lalu kemudian di pasal 23 amanat konstitusi kita ya tentang pemilihan BPK. Lalu kemudian di pasal 24 huruf A tentang Mahkamah Agung, huruf B tentang KY dan huruf C tentang Mahkamah Konstitusi. Ini amanat konstitusi kita. Lalu kemudian itu diterjemahkan masuk dalam undang-undang ya. Semua mengatur tentang proses pemilihan itu sendiri. Nah, terlepas dari itu bahwa memang kita juga sangat sadar benar. Dan ini juga sebagai bahan kritikan saya juga ya, proses-proses fit and proper yang dilakukan di DPR. Tapi menurut saya bahwa ini kan juga sudah melalui suatu tahapan-tahapan yang dilakukan oleh pansel, misalnya ketika KPK ya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 30 2002. Lalu kemudian lewat KY yang diamanatkan di Undang-Undang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Nah, sering saya wanti-wanti ke KY bahwa sodorkanlah hakim-hakim yang betul-betul punya integritas, kapabilitas, ya, yang betul-betul paham. Tapi sekali lagi Bang Karni, apa yang melakukan fit and proper ini tidaklah juga bodoh-bodoh amat seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Di sana juga ada praktisi-praktisi hukum. Seringkali juga kita menanyakan tentang teori-teori juga mereka kelabakan gitu loh. Jadi jangan digeneralisir semua bahwa yang melakukan fit and proper ini sama-sama enggak, atau saya kira juga enggak seperti itu. Bisalah ditanya hakim-hakim yang pernah kita lakukan fit and proper, saya kira juga mereka kelabakan juga tentang. Mohon maaf Pak, yang kelabakan bisa dikasih contoh enggak? Sebab tadi itu ada contohnya orang diperiksa di Kapsalon mana. Ya. Nah ini yang Bapak kajak kelabakan, bagaimana Bapak mengkelabakan ya. hakim? Iya, saya kira contoh kemarin. Bagaimana? Baik. Saya kira Contoh kemarin Pak Ridwan tentang Sanusi Daming ya. Iya. Bagaimana ketika kawan-kawan mencecar pertanyaan apa segala macam, artinya nervous gitu. Nah, bahkan kemarin ada salah satu hakim kita menanyakan tentang apa yang dimaksud dengan ultra vitita, justru mereka nggak bisa jawab gitu loh. Bahwa ini tidak pernah saya lakukan. Saya ini adalah hakim dari TUN. Waduh, bingung juga saya. Padahal itu kan asas-asas umum gitu kan. Nah, Bang Karni, bahwa saya kira ini memang berbagai macam pemberitaan ya. Dan ini juga membuat kita tidak nyaman sebenarnya. Bahkan kemarin pada saat ada lobby toilet apa segala macam, lalu kemudian ada statement dari Pak Imam Ansari apa. Seketika itu saya minta ke dalam forum rapat Komisi 3 agar ini dihentikan. Fit and proper Komisi 3 ini dihentikan sebelum kita mendapatkan klarifikasi orang-orang yang diduga. Ya, bahwa ada transaksi di toilet, ada transaksi mencoba menyuap terhadap Hakim Imam Ansari. Nah, ketika itu dilakukan di forum Komisi 3. Kita panggil Pak Baharudin seperti yang ditayangkan tadi, kita panggil Sudrajat Dimyati, dan
dia klarifikasi. Dan kita minta juga wartawannya untuk datang, tapi dia nggak mau, kan begitu. Nah, apa namanya, sama dengan Imam Ansari. Padahal pada saat dia mengatakan bahwa ada anggota dewan yang menawarkan, kan begitu, 1,4 M. Saya minta dalam forum itu lewat pimpinan, saya bilang hentikan, saya bilang panggil Imam Ansari. Suruh klarifikasi, saya bilang. Siapa yang melakukan, apa yang dilakukan, dan di mana dilakukan itu semua, supaya ini terbuka semua ke publik gitu loh. Jangan ada yang jangan membentuk satu opini-opini yang menyesatkan dan itu mendegradasi institusi dewan, kan begitu. Ketika kita panggil Pak Imam Ansari nggak datang, alasannya ke Bantul kemana lah, ikuti pelantikan bupati. Oke, saya minta ke Trimedia Panjaitan sebagai ketua Badan Kehormatan. Patri, tolong panggil Imam Ansari. Siapa tahu di sana dia terbuka di Badan Kehormatan itu. Tapi ternyata yang bersangkutan juga tidak mau membuka itu. Siapa yang melakukan itu? Lalu kemudian kemarin pada saat fit and proper tentang ketua LPSK. Saya minta dalam forum itu, saya bilang, Pak Haris, tolong Anda proaktif, berikan perlindungan terhadap Imam Ansari. Ya, supaya dia mengungkap siapa yang melakukan ini semua. Ya, kan gitu. Nah, ketika ini juga tidak disampaikan oleh Pak Imam Ansari, saya kira ini memang ada upaya untuk membangun suatu opini-opini yang menyesatkan, karena jangan lupa Bang Karni, saat ini ada lagi gugatan di Mahkamah Konstitusi, ya, dalam rangka untuk mempreteli tentang kewenangan DPR untuk fit and proper ini, khususnya calon hakim agung, yang diajukan supaya ini diserahkan ke KY. Jangan sampai ini opini yang dibangun sedemikian rupa, lalu kemudian menjudge bahwa memang fit and proper yang dilakukan DPR ini sudah nggak benar didasari pada transaksi-transaksi semua. Padahal saya selalu mengatakan ketika ada indikasi-indikasi ke arah situ, tolong diungkapkan ke publik siapa yang melakukan gitu loh. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Tapi ini juga tidak dilakukan. Kata Imam Ansari. Tapi bisa lapor dong ke polisi bahwa ini pencemaran nama lembaga. Ini juga DPR juga dilindungi. Ini sudah menjadi bahan pertimbangan di Komisi 3, jadi bahan diskusi. Ketika ini dia tidak ungkapkan oleh Imam Ansari ketika LPSK memberikan perlindungan dan dia masih berlindung bahwa ini tidak ada bukti apa segala macam. Saya kira bukti lewat telepon, bukti lewat SMS itu bisa ditelusuri, kan begitu. Yang saya khawatirkan jangan sampai ini hanya opini yang mereka bangun lalu kemudian ini mendegradasi institusi dewan gitu loh. Saya kuat dugaan saya ke arah situ. Karena itu tadi bahwa Undang-Undang Mahkamah Agung ya tentang fit and proper dan juga KY ini lagi diuji material di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini ketika ini terjadi saya kira ini suatu hal yang sungguh sangat kita sayangkan gitu loh. Nah, Bang Karni, ini memang metode yang sering disampaikan tadi bahwa ini memang perlu ada suatu perbaikan karena ketika misalnya kita inginkan ada suatu pola yang betul-betul menghasilkan kualitas dari hasil fit and proper ini, ya saya kira memang tempatkanlah dari praksi-praksi orang yang melakukan fit and proper itu sesuai dengan bidangnya gitu loh. Karena terus terang aja juga saya juga bukan menyombongkan apa segala macam, tapi ya seperti ada pertanyaan-pertanyaan itu menyangkut masalah ke salon lah apalah segala macam. Ya memang kadang ada pertanyaan-pertanyaan nyeleneh seperti itu kan begitu. Tapi ya saya kira itulah dengan segala kelemahan dan kelebihan yang ada, saya kira ini adalah amanat konstitusi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar dan juga dalam undang-undang yang berkaitan tentang itu. Ya saya kira ini kita. Kenapa nggak dibikin aja tatip bahwa untuk Komisi 3 misalnya harus memang orang yang mengerti. Paham dengan hukum, paham dengan lembaga-lembaga ya, hukum. karena ini kan menyangkut masalah kewenangan dari fraksi masing-masing, Bang Karni. Ya, kalau ditentukan begitu kan fraksi harus ikut. Ya, saya kira enggak ada masalah sepanjang itu memang disepakati oleh semua lintas fraksi kan begitu. Bahwa Bapak menempatkan anggota-anggotanya sesuai dengan bidang dan mitra-mitra kerja yang ada di masing-masing alat kelengkapan dewan. Ya, supaya ketika dia melaksanakan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang ya bisa paham apa yang akan dilakukan gitu. Ya lucu juga kalau sarjana olahraga disuruh di Komisi 3. Setuju Bang Karni. Yoris. Makasih Bang Karni. Saya pikir apa yang disampaikan baik oleh pakar, pengamat, kemudian akademisi, hampir semua benar. Tetapi yang kita soroti ini malam itu lebih cenderung pada prosesnya.
bukan kepada substansi persoalannya. Bahwa kita di DPR ini kan melaksanakan konstitusi. Tadi sudah disampaikan oleh Saudara Sudin tentang Undang-Undang Dasar yang mengamanatkan itu menjadi kewenangan kita. Kemudian diatur dalam undang-undang yang kita sebut dengan Undang-Undang 27 tahun 2009. Ya, 2009, Undang-Undang 27 tentang MD3 itu. Nah memang Bang Karni tadi saya coba ngobrol-ngobrol sama Profesor Isra dan teman-teman yang di situ, para pakar dan akademisi ini. Mungkin perlu kita untuk duduk secara bersama-sama merumuskan. Sebab sepanjang konstitusi dan undang-undang ini masih begini, pasti akan terjadi berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul. Dan ini kasus-kasus saja yang kita munculkan ke atas. Kemudian DPR secara kelembagaan ini kan kita bisa lihat Bang Karni kan hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR kemarin ini kan sangat rendah. Ini kan sangat disayangkan. Mengenai kualitas anggota DPR, saya pikir itu bagaimana proses hulunya di partai. Karena partai yang mengajukan itu. Nah kalau memang kualitasnya tidak bagus, tapi kemudian rakyat memilih, ya susah juga kan. Karena ini kan ada satu proses demokrasi yang sedang, karena ini baru masa transisi, baru mau ketiga kali ini kita melakukan pesta demokrasi kan. Jadi saya pikir, saya ambil contoh aja Bang Karni. Memang Ibu Eva nih ikut ya, waktu proses MD3. Dulu kan kita melihat bahwa sejak reformasi, kemudian kita sudah amandemen Undang-Undang Dasar 4 kali. Dulu kita kenal dengan Undang-Undang Susduk, ya kan, dan ada tata tertib. Masih terkesan bahwa hegemoni pemerintah ini terlalu kuat, luar biasa. Nah, makanya dibentuklah pansus pada saat itu untuk mencoba untuk membuat undang-undang yang baru yang kita kenal dengan Undang-Undang MD3, termasuk tatipnya kan, terutama dalam proses penganggaran. Memang itu menjadi masalah. Saya kebetulan 2 tahun lebih di Badan Anggaran. Urusan tentang Satuan 3 itu bukan domain kita di DPR. Itu domain pemerintah kan. Tetapi ini semua ditarik memang. Tetapi itu sudah disahkan dan itu harus kita laksanakan gitu. Nah sekarang bagaimana kita perbaiki dan ini ada proses demokrasi yang akan kita lalui di tahun depan kan. Kalau memang semua kita ingin memperbaiki bangsa ini, mari kita bersama-sama memperbaiki. Baik mengamandemen kalau memang ini diperlukan lagi, mengamandemen yang kelima kali. Kemudian undang-undang ini. Apakah ada perlu perbaikan karena banyak sekali ini. Dan inilah yang saya selalu katakan bahwa sistem membuka ruang untuk orang bisa menyalahgunakan itu. Jadi kalau teman-teman ini saya yakin masih banyak yang memiliki moral, punya integritas. Tetapi nilai setitik ini merusakkan kita semua kan. Semua kena nih. Saya sendiri pun rasa kadang-kadang waduh kok jadi anggota DPR model begini kan. Tapi ini satu fakta dan kenyataan. Nah gimana caranya? Mari saya pikir tadi Bung Isra sudah ngomong sama kita juga. Gimana caranya? Kita minta. Jadi jangan hanya kita mengkritisi, melihat kasus-kasus. Tetapi substansi daripada persoalan ini, bagaimana merubah ini? Kalau saya mungkin Undang-Undang 27 tuh, Mbak Eva sama Sudin ya. Ini Pak Taufik ini. Ini sudah nggak cocok dengan kondisi sekarang. Karena memberikan kewenangan yang berlebihan untuk DPR. Terutama tentang pembahasan anggaran. Jangan salah. Bang Karni, DPR itu membahas sekarang itu 1.600 triliun. Kayaknya DPR itu ketika nyusun itu greedy banget. Di Undang-Undang 17 2003 memang ada Satuan 3 harus ke DPR. Tidak, itu surat dari Pak Cipto waktu itu aja, almarhum. Itu surat aja. Nah baru ini kan yang kita persoalkan. Jadi saya ini perlu kita apa itu dia gitu. Jadi mengenai kaya juga kan sama aja sebetulnya mungkin. Baik Bu Yoris, jadi kalau kita tidak bisa memperbaiki bangsa ini, sekurangnya janganlah kita tambah merusak bangsa ini. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih dalam diskusi. Layakkah DPR menguji kelayakan? Sekarang saya ke Repli Arut, pakar hukum tata negara.
Iya, terima kasih Bang Karni. Setelah Pak Zainal sama Pak Saldi ngomong, saya kira saya harus mencari angle yang berbeda begitu ya. Berarti ada gong. Iya, pertama bicara mengenai layak atau tidak akan fit and proper test oleh DPR. Saya ingin mengatakan demikian ya. Terlepas dari kualitas seperti apapun DPR itu, maka di Republik ini itu hanya sedikit sekali lembaga yang bisa mengatasnamakan rakyat. Hanya presiden karena dia dipilih langsung oleh rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dipilih langsung oleh rakyat, kemudian Dewan Perwakilan Daerah yang juga dipilih langsung oleh rakyat, DPD. Nah karena itulah menurut saya kalau dikatakan layak atau tidak, saya mengatakan bahwa sebagai sebuah lembaga representasi dari rakyat, ya dia tentu boleh, berwenang dan layak. Masalahnya kemudian persoalan kita adalah persoalan bagaimana fit and proper test itu dilakukan. Kan itu persoalannya. Maka saya misalnya melihat ada 4 persoalan. Kalau kita bicara fit and proper test, kita bicara tentang uji integritas, uji kapabilitas, uji netralitas, dan terakhir, but not least, uji akseptabilitas. Nah sekarang persoalannya adalah DPR mau mainnya di wilayah mana? Sebagai contoh misalnya, ada lembaga atau institusi atau pejabat publik yang dinominasikan tanpa kemudian ada proses rekrutmen apa-apa. Sebagai contoh misalnya Kapolri, Panglima TNI dan lain sebagainya. Memang ada proses internal tetapi kan tidak publik. Karena itu saya kira uji integritas masih menjadi penting, kapabilitas masih menjadi penting. Kita tidak bicara netralitas karena ini bukan independent auxiliary agencies. Lalu kemudian kita juga bicara akseptabilitas, biasanya political perspective. Nah kalau perkaranya adalah KPU misalnya, atau Bawaslu, atau KPK, uji integritas sudah dilakukan, kapabilitas sudah dilakukan, netralitas juga biasanya sudah dilakukan. Karena itu saya kira porsi DPR harus tahu betul. Berarti mereka tinggal akseptabilitas. Nah ini akan persoalannya adalah ketika tes di tim seleksi luar biasa, tes di DPR menjadi downgrade. Itu persoalannya. Karena itu menurut saya untuk persoalan pertama saya ingin mengatakan terus saja DPR berhak untuk melakukan fit and proper test. Itu yang pertama. Yang kedua, ada hal yang saya sebenarnya dari dulu berpikir terlalu berlebihan ketika pilihannya adalah kalau kita baca konstitusi tadi perspektifnya ada yang memilih, ada yang menyetujui, kemudian ada yang memberikan pertimbangan, ada yang mengusulkan. Kalau kita bicara konstitusional perspektif itu tidak bisa berubah lagi. Jadi yang mengusulkan, kemudian memilih, memberikan pertimbangan, kemudian mengusulkan. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau kita bicara tentang pemilihan, selection, itu hanya ada di anggota BPK dalam konstitusional perspektif. Kalau kita bicara misalnya hakim agung, itu persetujuan, consent, atau confirm. Jadi the right to consent, the right to confirm. Tetapi kemudian ketika turun ke bawah di undang-undang, jadi selection. Nah ini persoalan. Saya kira saya termasuk orang yang mengatakan bahwa itu inkonstitusional. Demikian juga misalnya anggota KY, komisioner KY. Juga begitu, persetujuan oleh DPR. Bukan seleksi oleh DPR lagi. Nah, tetapi yang wilayah tak bertuannya adalah wilayah KPK, wilayah KPU, wilayah Bawaslu dan lain sebagainya. Yang DPR grabbing semua. Tidak mau sharing power. Sebagai contoh misalnya kalau kita bicara tentang wilayah pemilu. Kalau misalnya dikatakan bahwa pemilu itu adalah memilih anggota DPR, betul, dan DPRD. Tetapi bukankah pemilu itu juga memilih anggota DPD? Karena itu kan seharusnya DPD juga berhak untuk ikut dalam seleksi Bawaslu dan KPU. Tapi tidak diberikan oleh undang-undang. Jadi itu yang juga yang harus menjadi catatan. Nah, kesimpulannya untuk poin kedua ini, saya ingin mengatakan bahwa proses memilih itu dikurangi. Bahkan bila perlu ditiadakan. Kecuali untuk satu soal saja yaitu pemilihan anggota BPK yang memang sudah termasuk di dalam konstitusi. Sisanya consent atau confirm saja. Setuju atau tidak. Lalu kemudian kalau kita bicara breakthrough, bagaimana terobosan-terobosannya,
saya tetap meyakini bahwa anggota DPR ini punya hati nurani untuk memilih calon yang berkualitas. Tapi tergantung metodenya. Kalau metode yang dipraktekkan selama ini, di mana kemudian orang bertemu di Hotel Dharma Wangsa, bertemu di mana-mana dan lalu kemudian mengundang mereka di belakang layar, maka kemudian kita tidak akan mendapatkan orang yang berkualitas itu. Yang terjadi adalah semakin Anda punya integritas, semakin Anda punya kapabilitas, semakin Anda punya netralitas, maka semakin Anda tidak akan ada akseptabilitas. Kalau gitu benar dong, kalau calon-calon hakim agung yang memenuhi syarat tadi justru tidak mau mencalonkan diri. Ya, itu satu poin. Tetapi saya pikir ada breakthrough-nya adalah misalnya yang saya renung-renungkan, kan cara memilih mereka ini biasanya orang semua fit and proper test. Misalnya hakim agung dibutuhkan 7, lalu 21 orang fit and proper test. Selama 2 hari atau 3 hari kita tidak tahu. Tetapi tidak semua anggota Komisi 3 itu datang ketika fit and proper test. Bagaimana bisa memberikan penilaian? Karena itu saya usulkan misalnya at the first place, kalau misalnya 7 orang yang dibutuhkan, maka 7 saja yang dinominasikan. Maka jawaban dari DPR setelah mereka melakukan fit and proper test, lalu kemudian presentasi dari calon itu, ya atau tidak, yes or no. Dan itu harus terbuka ke publik. Kenapa begitu? Saya teringat Hillary Clinton dan Barack Obama. Hillary Clinton gagal mendapatkan nominasi dari Partai Demokrat pada pemilihan tahun 2008. Itu salah satunya adalah karena dia menyetujui deployment ke Irak ketika masa pemerintahan George Walker Bush. Lalu kemudian itu dijadikan isu. Ketika Demokrat menyatakan dia anti terhadap kebijakan Walker Bush, kemudian Barack Obama menjadikan itu. Dan Hillary tidak bisa menghindar. Karena itu terbuka votingnya. Nah, yang menjadi persoalan adalah di Indonesia ini, voting itu tidak pernah terbuka. Sehingga kita tidak tahu track record mereka. Apa yang sudah dilakukan misalnya Pak Yoris, Pak Akbar Faisal, Pak Taufik misalnya, ketika pemilihan hakim agung, pemilihan Bawaslu, pemilihan KPU dan lain sebagainya. Kalau itu terbuka, maka saya berpikir bahwa mungkin ada untuk tidak memilih calon-calon yang punya kapabilitas dan integritas yang jelas. Oke, poin kedua. Poin terakhir adalah, ini juga refleksi dari saya, kita harus membedakan antara yang namanya jabatan-jabatan publik di ranah politik sama jabatan-jabatan